Halo kawan, selamat datang kembali di Gembels FM. Masih bersama gua, Sang Gembel. Jadi di episode kedua ini gua pengen cerita tentang pengalaman gua waktu gua kerja di kapal pesiar. Mungkin buat kawan-kawan yang pernah kerja di kapal pesiar mungkin juga pernah mengalami hal yang sama seperti gue yang akan gue ceritakan ini. Sebelumnya cuma buat info aja, jadi rata-rata kapal pesiar itu kapasitasnya tergantung, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar, ada yang cuma 100 orang, ada yang 2.500 penumpang dengan 800 kru, ada juga yang 3.000 penumpang dengan 1.000 kru, bahkan ada yang lebih. Dan ada dua jenis penumpang biasanya. Yang satu adalah penumpang reguler, yaitu penumpang yang bayar untuk ikut cruise mungkin 3-4 hari atau seminggu. Ya seperti penumpang biasa. Yang kedua adalah penumpang private. Ini lebih ke seperti komunitas-komunitas atau klub-klub besar yang membooking kapal itu hanya untuk mereka dan anggota-anggota saja. Nah, grup-grup private itu pun dibagi lagi. Jadi ada yang umum kayak grup Harley Davidson. Dulu gue pernah handle juga klub basket NBA. Terus ada yang musisi-musisi dan fansnya. Jadi mereka booking hanya untuk mereka sendiri gitu, acara mereka. Itu yang umum. Ada lagi yang unik. Nah, salah satu yang unik ini akan gue bahas di episode kali ini. Mungkin kalau ada waktu di lain episode mungkin gue bakal cerita yang lain juga. Jadi kapal yang tempat gue kerja ini pernah di booking atau disewa oleh salah satu komunitas gay besar di Amerika. Jadi mereka waktu itu booking satu kapal itu untuk 2.500 orang selama 7 hari. Gua gak ada masalah ya dengan gay, karena gue juga punya teman gay gitu, 3 atau 5 orang. Dan buat gua ya sama aja kayak penumpang reguler. Mungkin bedanya ya gak ada ceweknya, itu aja. Gua sih mikirnya gak ada yang spesial tadinya, sampai pas gue datang ke tempat gue kerja, gue agak syok gitu. Karena begitu, jadi gue tuh kerja di pool bar. Jadi di deck paling atas itu kolam renang, nah di tengah-tengah itu ada bar tempat gue kerja. Begitu gue masuk, gue kaget. Ada ribuan orang di sana, nggak ada cewek sama sekali. Dan hampir semua telanjang. Ya itu aja udah agak aneh gitu. Belum pernah gue ngalamin sebelumnya. Setelah beberapa menit gue diam, baru gue sadar. Ternyata sejauh mata memandang, di mana-mana yang ada cuma ya itu sejauh mata memandang yang ada cuma kontol di mana-mana. Itu kayak lu berada di lautan kontol gitu. Di depan ada kontol, di kiri kanan ada kontol, bahkan di atas di bawah pun ada kontol juga. Banyak banget itu. Dan itu juga
bener-bener yang gue tuh nggak tahu harus bagaimana kan. Dan supaya kawan-kawan tahu juga, itu semua laki-laki dan kontol-kontolnya itu berasal dari seluruh penjuru dunia. Dari Amerika, dari Eropa, dari Afrika, dari Asia. Asia mending nyebutnya kontol petitit ya. Nggak tahu gue. Ya pokoknya itu dah. Jadi lu bisa ngelihat, gua bisa ngelihat semua jenis ukuran apapun itu ada. Warna semua ada. Dari yang coklat, sawo matang, putih, hitam metalik, hitam doff, panjang pendek, besar kecil, sunat gak sunat, ada semua. Itu di depan mata gue, dan gue sempat agak khawatir gitu. Maksudnya oke, gue juga punya temen kan, tapi gue gak pernah, temen gay gue pun gak sampai seperti itu gitu. Awalnya gue sempat khawatir gitu, maksudnya karena gue akan ada 2.500 orang yang tentu saja gay, dan akan gue servis selama 7 hari. Maksudnya gue sebagai karyawan ya, maksudnya handle mereka selama 7 hari. Walaupun gue termasuk orang yang open minded, tapi maksudnya itu nggak segitu juga gitu. Gue tuh sangat khawatir apa yang akan terjadi, bagaimana ceritanya dan segala macam. Sempat ada kekhawatiran itu. Gue pikir apa berbeda. Gue bertahun-tahun hidup dengan teman gue yang gay, dengan cuma 7 hari tapi berada dengan 2.500 orang gay. Itu buat gue pengalaman yang baru dan benar-benar gila gitu. Tapi setelah gue melewati 1 hari, 2 hari, sampai hari terakhir 7 hari, ternyata semua berlangsung normal-normal aja gitu. Tidak ada hal-hal yang aneh gitu menurut gue. Mungkin mereka punya acara, mungkin mereka punya aktivitas sendiri yang mungkin ya kalau kita lihat di luar, kalau kita orang timur mungkin di luar kebiasaan atau budaya orang timur ya. Tapi itu mereka hanya lakukan dengan komunitas mereka saja. Dengan kami tidak ada terjadi sesuatu yang aneh gitu, pelecehan seksual atau apapun, abusement, nggak ada sama sekali. Jadi kita profesional. Kita memperlakukan mereka seperti tamu, layaknya tamu biasa, dan mereka pun memperlakukan kita layaknya kru yang melayani mereka gitu. Ya apa yang gue takutkan, apa yang gue khawatirkan sama sekali nggak terjadi. Semua baik-baik aja, kayak seperti lu bekerja di hotel atau dimanapun melayani tamu. Dan itu menurut gue, selain pengalaman gila itu yang berada di antara orang-orang itu, tapi pengalaman gila juga itu bisa terjadi komunikasi yang bagus gitu, saling respect, saling menghormati, kami sebagai kru dan mereka sebagai tamu. Jadi, dan itu mungkin susah terjadi di Indonesia ya. Gak tahu juga sih, semoga enggak, karena ya kalian tahu sendirilah. Jadi gue belajar juga bagaimana cara menghormati dan bersifat profesional, dan mereka pun bersikap yang sama. Jadi sampai 7 hari berlalu, tidak ada hal-hal apapun yang terjadi, tidak ada hal-hal yang negatif atau apapun yang terjadi. Kami semua baik-baik saja. Dan itu akan jadi pengalaman yang akan gue ingat seumur hidup. Karena itu buat gue termasuk kategori pengalaman yang gila sih. Gak semua orang bisa mengalami itu. Mungkin teman-teman yang pernah kerja di kapal pernah juga mengalami itu. Dan berkaca dari pengalaman-pengalaman gue itu yang selama 7 hari dikelilingi oleh mereka dan kontol-kontolnya itu, gue itu jadi rada sebel sama perilaku orang-orang zaman sekarang yang selalu komplain, selalu protes, selalu mengeluh tentang inilah, tentang itulah, diposting di medsos lah. Bahkan ada yang
banyak kasus orang-orang mau bunuh diri hanya karena mereka bilang hidup mereka dikelilingi banyak masalah. Hei, dikelilingi banyak masalah. Lemah sekali kau. Lu lihat gua dikelilingi apa coba? Gua dikelilingi kontol. KONTOL. Gak satu, gak dua, 2.500. Gak sejam 2 jam, 7 hari. Jadi jangan sok-sokan lah hidup lu begitu menderita ya. Payah. Salam gembel.